Kalau lu tertarik sama kisah-kisah dunia kartel, gue yakin lu udah pernah denger yang namanya Pablo Escobar. Dan gue juga tahu kalau udah banyak banget yang bahas kisah si Raja Narkoba dari Kolombia itu. Cuman yang mungkin kalian gak tahu yaitu adalah gimana nasib hal-hal yang ditinggalin Pablo setelah kematiannya. Kayak keluarganya, aset-asetnya, dan nasib anggota kartelnya. Di video ini gue pengen bahas soal hal-hal tadi. Karena walau mungkin banyak orang yang gak peduli, cuman menurut gue hal ini bakal menarik buat kalian tahu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Kalau kalian udah tahu, pas tahun 1993 Pablo Escobar itu ditangkap sama polisi. Cuman dia nggak dimasukin penjara biasa, tapi dia bikin penjara mewah sendiri. Yang kayaknya lebih masuk akal kalau itu disebut mansion mewah. Karena bener-bener kagak ada kesan penjaranya sama sekali gitu menurut gua. Tapi pas di akhir tahun, ada omongan kalau Pablo tuh mau dipindahin ke penjara biasa. Yang ketika Pablo dengar berita itu, ya pastinya dia nolak lah. Dan akhirnya sebelum bisa dipindahin ke penjara biasa, dia cabut dari penjara mewahnya dan bersembunyi. Waktu itu pas Pablo ngilang itu bener-bener heboh banget bre. Bener-bener perhatian seluruh warga Kolombia itu fokus ke Pablo. Dan pemerintah Kolombia sendiri itu juga siap buat ngelakuin perburuan besar-besaran ke Pablo. Karena emang nyatanya lagi itu Pablo gak dikejar sama pasukan negara doang, tapi juga kelompok kartel saingan, kelompok paramiliter yang brutal banget bernama Los Pepes, dan bahkan tekanan gak langsung dari para kerabat jauhnya. Escobar yang biasanya itu hati-hati banget, apalagi waktu dikejar-kejar kayak gini, tiba-tiba pengen buat ngomong sama keluarganya. Akhirnya dia coba manggil dengan nelpon mereka, dan pemerintah Kolombia yang udah mengantisipasi hal itu, jadi berhasil buat nyadap dan ngelacak sinyal telepon tersebut, yang dimana itu berletakan di sebuah gedung tempat si Escobar ini tersembunyi di Medellin. Saat pasukan bersenjata udah pada nyampe dan ngepung gedung, Escobar nyoba buat cabut lewat atap kan. Tapi belum kelar dia cabut, dalam hitungan menit, gedung itu langsung dibanjirin sama suara tembakan bro. Jadi udah banyak banget peluru yang nyerbu si Pablo. Otomatis Pablo akhirnya tewas tertembak lah. Dan saat itu dia ditemenin sama salah satu pengawal setianya, yaitu El Limon. Nah, sekarang gimana soal nasib keluarganya? Setelah kematian Pablo Escobar, istrinya, si Maria Victoria Henao, itu bener-bener ngehadepin masa-masa yang sulit banget. Karena Maria dan kedua anaknya seketika langsung jadi target perhatian internasional karena hubungan mereka dengan Pablo. Dengan suasana yang mencekam dan banyak ancaman balas dendam dari kartel saingan, Maria ngambil langkah drastis buat ngelindungin keluarganya, yaitu mereka cabut dari Kolombia dan ninggalin semua yang udah dibangun sama Pablo, dan nyoba nyari suaka di berbagai negara. Kayak contohnya tuh dia nyoba ke Mozambik, terus habis itu nyoba ke Brazil dan juga ke Jerman. Cuman sayangnya mereka itu ditolak karena reputasi si Pablonya tentunya kan. Akhirnya lewat koneksi khusus, Maria berhasil bawa keluarganya ini ke Argentina sebagai turis tapinya. Di sana mereka nyoba ngejalanin kehidupan baru mereka dengan mengubah identitas mereka. Maria ngeganti namanya itu menjadi Maria Isabel Santos Caballero, yang dengan itu jadi bisa ngalihin perhatian publik ke dirinya dan anak-anaknya. Setelah itu, selama beberapa tahun, keluarganya si Pablo ini bisa hidup relatif tenang di Argentina sana, sampai tahun 1999. Karena di tahun itu, Maria dan putranya, Juan Pablo, ditangkap sama aparat Argentina atas tuduhan pencucian uang katanya kan. Nah, tuduhan ini itu berasal dari dugaan kalau mereka tuh ngegunain dana hasil kejahatannya Pablo Escobar. Meskipun sempat ditahan beberapa bulan, cuman karena nggak ada bukti kuat yang ngaitin mereka sama aktivitas kriminal langsung itu, akhirnya mereka dibebasin lah. Setelah kejadian, mereka berhasil buat ngilang dari perhatian publik sampai 2 dekade ke depan. Hingga akhirnya pada tahun 2018, di mana Maria ini ngerilis buku berjudul Mrs. Escobar, My Life with Pablo. Di mana buku ini ngegambarin perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku dalam hubungan pernikahan selama 17 tahun dengan Pablo Escobar. Meskipun hidupnya setelah kematian Pablo ini selalu diwarnai sama suasana yang mencekam dan rasa gak aman gitu ya setiap harinya kan, Maria cuma tetap fokus buat ngelindungin anak-anaknya dan ngebangun kehidupan yang jauh dari kekerasan dan kejahatan yang dulu sempat jadi bagian besar dari masa lalunya sama Pablo. Nah, itu kalau buat si istri. Gimana kalau nasib anak-anaknya?
Buat putra pertama Pablo, yaitu Juan Pablo, dia tuh ngubah namanya jadi Sebastian Marroquin buat ngejauhin dirinya dari nama besar ayahnya. Jelas, karena dia ada nama Pablonya kan di belakang. Ya karena dia hidup bareng ibunya ya, jadi kurang lebih kisah kehidupannya tuh sama. Kecuali di tahun 2014 ketika Sebastian ini ngerilis buku yang berjudul Pablo Escobar, My Father. Di buku ini ngasih perspektif yang lebih pribadi tentang kehidupan dan hubungan Sebastian ini sama si ayahnya. Tapi terlepas dari bukunya itu, emang nyatanya dia tuh gak bisa lepas dari bayang-bayang ayahnya. Karena bayangin aja coba bre, selama di Argentina ini dia itu udah bisa selamat ya dari 9 upaya penculikan. Hal ini terjadi karena ada desas-desus kalau Pablo ini ninggalin harta senilai miliaran dolar. Tapi di sini Sebastian itu negasin kalau dia nggak punya akses ke kekayaan tersebut karena semua aset Escobar ya udah ditinggalin kan di Kolombia. Sebastian juga ngasih pandangannya ke serial Narcos kalau kalian tahu yang dibikin sama Netflix itu, karena di situ menurut dia kok kesannya mengglorifikasi tindakan kriminal ayahnya. Kayak tindakannya si Pablo Escobar tuh jadi keren gitu kelihatannya kalau di serial itu. Itu kalau buat anak pertamanya Pablo. Nah kalau buat anak keduanya yaitu si Manuela Escobar, itu bener-bener gak ada kabar. Karena berbeda dengan kakaknya, dia ini bener-bener ngejalanin hidup yang tertutup. Ya bisa dipahamin sih karena pasti trauma menurut gua kan gara-gara masa kecilnya yang dikejar-kejar itu. Makanya dia milih buat gak terlibat ke diskusi publik soal masa lalu keluarganya. Selanjutnya gimana soal aset-aset mewah yang ditinggalin Pablo? Seperti yang lu semua udah tahu, aset Pablo ini gara-gara jualan narkoboy itu udah gak ngotak banyaknya. Cuman yang mau gua highlight itu ada 3, yaitu La Catedral, La Manuela, sama Gedung Monaco, dan ngebahas uang-uang yang dia simpen sama infrastruktur lainnya yang dia bangun di kotanya ini. Jadi buat La Catedral sendiri itu adalah penjara mewah yang Pablo bangun sendiri gitu kan, lengkap dengan adanya kasino, spa, lapangan sepak bola, dan fasilitas mewah lainnya. Inilah mengapa gue bilang di awal kagak kayak penjara biasanya, gak kelihatan kayak penjara, bahkan kayak rumah yang nyaman gitu, kayak mansion yang nyaman kan. Tapi setelah kematiannya ini, La Catedral dijarah oleh penduduk setempat yang nyari uang atau barang berharganya yang mungkin disembunyiin di sana. Setelah itu dalam beberapa tahun properti ini diambil alih sama kelompok biarawan Benediktin dan diubah jadi tempat ibadah serta memorial buat para korban kekejaman Pablo. Sementara kalau La Manuela itu adalah rumah peristirahatan mewahnya Pablo yang ada di Guatape. Nama La Manuela ini diambil dari nama putrinya yang tadi itu. Buat properti dia yang ini ternyata udah sempat dihancurin sama kartel saingannya pakai 200 kg TNT buat ngeledakin nih tempat. Habis itu puing-puingnya ditinggal terbengkalai. Sebelum terbengkalai sebenarnya masih ada beberapa orang yang nyari kekayaan tersembunyinya si Pablo. Cuman setelah semuanya bersih disikat, akhirnya puing-puing ini ditinggalin gitu aja. Selanjutnya buat Gedung Monaco yang adalah kediaman utama keluarganya Pablo di Medellin. Setelah kematiannya Pablo ini, gedungnya diambil alih oleh pemerintah Kolombia dan dijadiin objek wisata. Tapi karena respon dari penduduk setempat yang kurang srek gitu ya, akhirnya di 2018 pemerintah mutusin buat ngerobohin gedung itu dan ngeganti lokasinya jadi memorial buat ngenang ribuan korban kekejaman Pablo Escobar. Selama hidup memang Pablo ini dikenal selalu nyembunyiin miliaran dolar uang tunai ini di berbagai tempat, kayak ngubur di tanah, di dalam dinding rumah, atau diselipin di perabotan. Sebagian besar dari uang ini itu diambil sama otoritas Kolombia dan rival-rivalnya setelah Pablo meninggal. Tapi sebagiannya lagi ya hilang atau membusuk gitu aja. Karena emang dari akarnya Pablo ini nggak percaya sama bank dan lebih suka nyimpen duit dalam bentuk cash. Kalau kita ngomongin nasib dari kartelnya Pablo dan para anggotanya itu emang agak suram. Karena emang setelah kematiannya ini Pablo nggak sempet buat naruh pengganti dirinya sebagai pemimpin kartel. Ya karena nggak ada pemimpin yang jelas ini, jadi komando pusatnya tuh berantakan dan otomatis jadi gampang buat aparat untuk nangkep-nangkepin sisa anggota kartel ini. Sementara anggota kartel Pablo yang berhasil lolos akhirnya itu gabung ke kartel saingan buat bisa bertahan hidup atau bener-bener nyelesain karir kriminalnya dan tobat sepenuhnya. Tapi walaupun nasib kartel Pablo ini udah kelar, selama beberapa tahun ke depan banyak kartel yang siap gantiin kartelnya Pablo ini buat mimpin dunia perdagangan narkoboy di Kolombia. Jadi walaupun Pablo dan kartelnya ini udah tamat nasibnya, keganasan kisah perdagangan narkoboy di Kolombia itu belum kelar sepenuhnya cuy.
Oke, gitu aja buat video gue kali ini, dimana gue ngebahas nasib keluarga, aset, dan anggota kartelnya Pablo setelah kematian Pablo Escobar itu sendiri. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka jangan lupa like, terus komen juga, share, dan juga subscribe ya ke channel ini, karena kedepannya gue bakal upload video-video kayak gini lagi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.